Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Yulfa Amalia. Hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai uh, hasil rangkuman saya mengenai penyusunan anggaran. Nah, sebelumnya hakikat anggaran itu sendiri apa sih? Hakikat anggaran itu sendiri adalah alat yang penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam suatu organisasi. Nah, biasanya di dalam anggaran itu meliputi pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu. Nah, karakteristik dari anggaran itu sendiri adalah biasanya anggaran itu mengestimasikan potensi laba dari unit tersebut, unit bisnis tersebut. Nah, yang kedua itu merupakan komitmen manajemen. Dan yang ketiga, biasanya usulan anggaran itu ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran. Nah, perbedaannya dengan suatu prediksi, anggaran itu anggaran itu adalah suatu rencana manajemen yang mengandung secara implisit bahwa penyusunan anggaran ini memiliki hal-hal guna membuat kegiatan nyata sesuai dengan rencana dalam anggaran tersebut. Sedangkan prediksi itu adalah hanya perkiraan akan apa yang mungkin terjadi, tetapi tidak mengandung implikasi bahwa si pembuat prediksi ini akan berupaya untuk membuat kejadiannya itu terrealisasi. Nah, karakteristik dari prediksi itu berbeda dengan anggaran. Yang pertama itu bisa dinyatakan atau tidak dinyatakan dalam istilah moneter. Yang kedua, dapat untuk periode kapanpun, tidak berdasarkan tahun tertentu. Nah, kegunaan anggaran itu sendiri memiliki 4 tujuan. Yang pertama, untuk menyesuaikan rencana strategis. Yang kedua, untuk membantu mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi. Yang ketiga, untuk menugaskan tanggung jawab kepada manajer. Dan yang keempat, untuk memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer. Nah, kategori anggaran operasi itu yang pertama adalah anggaran pendapatan. Ini adalah suatu proyeksi penjualan unit dikalikan dengan harga jual. Yang kedua ada anggaran biaya produksi dan penjualan. Yang ketiga ada beban pemasaran. Yang keempat ada beban logistik. Yang kelima ada beban umum dan administratif. Yang keenam ada beban penelitian dan pengembangan, dan yang ketujuh ada pajak penghasilan. Kemudian anggaran-anggaran lain itu selain anggaran operasi, yang pertama adalah anggaran modal. Di sini adalah modal dari proyek-proyek yang memang sudah disetujui. Yang kedua ada anggaran neraca, dan yang ketiga adalah anggaran laporan arus kas. Kemudian di sini lalu proses penyusunan anggaran itu sendiri, Departemen Anggaran itu memiliki fungsi yang pertama, menerbitkan prosedur dan formulir untuk penyusunan anggaran. Yang kedua, mengkoordinasikan dan menerbitkan setiap tahunnya asumsi-asumsi dasar tingkat korporat yang akan menjadi dasar untuk anggaran. Yang ketiga, memastikan bahwa informasi itu disampaikan dengan semestinya antar unit organisasi yang saling terkait. Nah, komite anggaran itu terdiri, dan yang kedua ada komite anggaran. Komite anggaran itu biasanya terdiri dari anggota-anggota manajemen senior seperti CEO, COO, dan CFO. Nah, aspek-aspek keperilakuan itu sendiri, yang pertama, salah satu tujuan dari sistem pengendalian manajemen itu adalah untuk mendorong manajer agar lebih efektif dan efisien. Nah, sehingga aspek-aspek keperilakuan itu sendiri, yang pertama adalah partisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Yang kedua, tingkat kesulitan dari target anggaran. Seorang manajer itu yang berkinerja cukup baik itu mempunyai kesempatan paling tidak 50% untuk mencapai jumlah anggaran. Yang ketiga, keterlibatan manajemen senior itu perlu ya, jadi perlu partisipasi dari manajemen senior supaya sistem anggaran manapun menjadi efektif dalam memotivasi pembuat anggaran. Yang keempat itu adalah Departemen Anggaran. Ini biasanya masalah keperilakuan itu sangat sulit karena harus menganalisis secara rinci. Dan yang terakhir ada teknik-teknik kuantitatif. Yang pertama itu simulasi, dan yang kedua adalah estimasi
probabilitas. Simulasi ini sendiri metode yang membangun model dari situasi real dan kemudian memanipulasi model ini sedemikian rupa. Dan yang kedua, kalau untuk estimasi probabilitas itu tiap angka dalam anggaran adalah estimasi titik di mana jumlah yang paling mungkin. Contohnya itu adalah estimasi penjualan dinyatakan dalam sejumlah tertentu unit dari setiap jenis produksi yang akan dijual. Sekian presentasi hasil dari rangkuman penyusunan anggaran saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.